dikhususkan. Assalamualaikum warahmatullahi Karena wabarakatuh. nanti dapat uang transport, dapat keterampilannya, dapat tadi barang-barangnya. Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Hapunten bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya banggakan, acara selanjutnya marilah sejenak menundukkan kepala untuk berdoa yang akan dipimpin kepada Pak Ustadz Jepri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita awali dengan Al-Fatihah. Oh. Suratul Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni asbatu wa amsaytu wa la abul khair wa kulli husara wa subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa barakatuh. Allahumma Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang Kau telah limpahkan kepada kami semua pada hari ini. Dengan penuh keakraban, kebahagiaan ini, kami hadir di sini. Kiranya Engkau dapat memberikan berkah ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala Engkau dapat melimpahkan pengetahuan, kekuatan kepada kami. Engkau dapat menumbuhkan persaudaraan yang erat, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh selamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah kami dosa kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami dikabul, diijabah ya Allah, dan semoga lancarkan aktivitas kami, capai cita-cita kami tercapai dengan tujuan pada tanggal 14 Februari ini. Kita, Ibu dan Teh Palestin, diberi kebahagiaan dan dilancarkan cita-citanya, dilancarkan aktivitasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup dulu ya acara resepsi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena tadi ada yang bertanya dari Bapak, apakah Ibu akan mencalonkan lagi? Nah, karena Ibu akan mencalonkan lagi, nanti Ibu akan mensosialisasikan cara pencoblosan ya Bu untuk tanggal 14 Februari nanti. Mangga kepada Ibu dipersilahkan. Ibu-ibu terserang nanti pemilu tanggal jamnya jam berapa? Jam 7 sampai jam 12. Jadi nanti jangan lupa hadir ke TPS jam 7 sampai jam 12. Jangan terlambat ya, biar suara kita nanti bisa dicatat, biar apa, jangan kebuang gitu. Juga jangan sampai ada anak-anak kita atau keluarga kita yang tidak memberikan suara. Semua harus memberikan suara, karena untuk pemilu kali ini saya berpikiran bahwa ini pemilu penting untuk meletakkan demokrasi di negara kita gitu ya. Nah, nanti akan Palestina akan bantu untuk menjelaskan cara tadi memberikan suara seperti tadi akan Palestina.
masih ingat cara mencoblos? Wah, luar biasa masih ingat. Nah, kira-kira ada berapa surat suara Bu nanti di TPS? Ada 5. Betul, berarti Mama masih ingat. Luar biasa, tepuk tangan atau untuk kita semua. Itu Bapak Ibu nanti akan ada 5 surat suara. Itu ada terdiri dari 5 warna juga ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah warna abu-abu. Sebelumnya saya mau kasih tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira surat yang saya pegang warna apa Bu? Warna merah katanya. Kalau yang ini warna apa Bu? Warna apa Bu? Kuning. Yang ini warna apa berarti Bu? Nah, ibu-ibu masih ingat? Masih katanya. Nah, ya Bu, jadi nanti biasanya kita kebingungan ya Bu ya. Kita bingung untuk membedakan mana sih yang warna yang kita harus lihat untuk membedakan surat suara. Itu adalah warna di bagian bawah. Nah, jadi nanti semua surat suara itu bagian atasnya akan berwarna merah. Tapi nanti yang akan membedakan adalah warna yang berada di bawah. Jadi yang ini warna apa Bapak Ibu? Yang abu-abu ini nanti untuk memilih presiden dan calon wakil presiden. Sudah tahu Bapak Ibu kalau presiden dari PDI Perjuangan calonnya siapa? Siapa? Ganjar Mahfud. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi nanti dari PDI Perjuangan dan koalisi partai yang lainnya juga Ibu itu mencalonkan calon presidennya adalah Bapak Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya itu adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Nah, sama ya Bu ya. Saya sebelumnya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih menantu ada kriterianya nggak Bu? Ada. Ada ya Bu ya. Nah Ibu, Bapak, menantu itu untuk memimpin satu keluarga. Betul Bapak Ibu? Jadi nanti kita Bu, kalau pilih pemimpin juga harus punya kriterianya. Betul nggak? Karena akan memimpin lebih dari satu keluarga, akan memimpin masyarakat Bu. Jadi kita jangan sampai salah memilih. Jangan sampai nanti pun Bapak dan Ibu ketika memilih ada pengiringan anu sanes gitu ya Bu ya. Tapi kita harus kenal, kita harus tahu terlebih dahulu orangnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, program-programnya kira-kira menguntungkan tidak untuk kita. Jadi maka dari itu saya meminta waktunya untuk sosialisasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, boleh Bapak Ibu? Terima kasih. Nah Bapak Ibu nanti surat-suaranya seperti ini. Ibu kan nanti akan tampak ada fotonya. Kalau yang warna abu-abu itu ada fotonya Bapak Ibu ya. Jadi terdiri dari 3 foto pasangan calon. Upami anu Pak Ganjar Pranowo itu nomor berapa Bapak Ibu? Nomor berapa? Nomor 3. Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu nanti di nomor 3. Jadi nanti di paling ujung Bu, di paling ujung sebelah kanan. Nah dari Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau mencari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, misalnya bingung, gampang Bu, selain nomor 3, carilah yang presiden yang berambut putih. Cuma satu ya Bu ya, putih banget lagi gitu rambutnya, tidak umum gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mencari Pak Ganjar, insya Allah mudah ya Bapak Ibu ya. Untuk nanti mencoblosnya gimana? Khusus untuk yang presiden ini Bu, yang dicoblos itu boleh nomornya boleh, atau boleh dicoblos fotonya. Fotonya boleh dicoblos ya Bu ya. Jadi misalnya Ibu mau coblos nomor 3, coblos di fotonya boleh. Atau mau coblos di nomornya juga boleh, tapi cukup 1 kali aja, salah satu saja ya Bu ya. Nah, ini untuk surat suara berwarna abu-abu. Saya mau cerita sedikit tentang Pak Ganjar ya Bu, boleh Bu? Jadi Bapak Ganjar Pranowo itu beliau merupakan mantan gubernur Jawa Tengah. Jadi sebelum dicalonkan oleh presiden, dicalonkan sebagai calon presiden, beliau itu menjabat dulu Bu sebagai gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Kemudian sebelum menjadi gubernur, beliau itu pernah menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Jadi kurang lebih pengalaman beliau di dunia politik ini sudah 20 tahun Bu. Saya mau tanya, itu berarti sama dengan Ibu Rike ya, kurang lebih 20 tahun. Kira-kira Bu, Ibu Rike, Pak Ganjar itu 20 tahun dipilih oleh masyarakat terus menerus Bu.
Kira-kira beliau amanah nggak Bu? Amanah. Amanah ya Bu ya? Insya Allah. Kenapa saya bilang amanah? Karena Bu, upami misalnya Pak Ganjar atau napi ya Pak Ganjar Pranowo itu tidak amanah Bu, kemungkinan besar mau dicalonkan presiden, tapi kemungkinan beliau akan saat ini pakai rompi warna oranye, betul nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah 20 tahun berkarir, Ibu Rike juga 20 tahun berkarir, selamat Bu. Insya Allah amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah kemudian Bu, 20 tahun terus-terusan dipilih oleh masyarakat. Saya mau tanya, upami Pak Ganjar tidak bekerja, kira-kira akan dipilih lagi nggak Bu? Enggak. Tidak, betul kan ya Bu ya? Masyarakat zaman sekarang itu pintar-pintar. Kalau misalnya ada yang mencalonkan terus hilang aja gitu ya Bu ya, tidak ada sumbangsinya kepada masyarakat, dipilih deh mau Bu? Mau, ibu-ibu pada milih deh mau? Mau. Jadi alhamdulillah Bu, itu bukti bahwa beliau itu sudah dipercaya 20 tahun oleh masyarakat. Di Jawa Tengah ya Bu ya, di Jawa Tengah. Mari kita di Jawa Barat pun, masyarakat yang ada di Jawa Barat, sama-sama hayu atuh kita percaya kepada beliau. Insya Allah Bu, kalau 20 tahun sebagai wakil kita saja selamat dan juga amanah, insya Allah Bu jadi presiden juga tidak akan beda Bu, pasti akan amanah juga. Nah itu latar belakang beliau, sama Bu latar belakangnya juga bukan dari keluarga yang bukan dari keluarga menak Bu beliau. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya merupakan polisi, tapi sanes jenderalnya Bapak Ibu polisi yang berpangkat biasa-biasa. Jadi keluarganya memang tumbuh dalam kesederhanaan. Dan saat ini pun mungkin Bapak dan Ibu lihat Pak Ganjar itu sederhana sekali orangnya. Selain itu Bapak Ibu, itu tadi Pak Ganjar calon presidennya, alhamdulillah berpengalaman dalam dunia politik dan pemerintahan, eksekutif, pernah menjadi gubernur, legislatif, pernah menjadi anggota DPR RI. Kemudian calon wakil presidennya sudah tahu kan Bapak Ibu? Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Upami Bapak Ganjar itu pendidikan terakhirnya adalah S2 Ilmu Politik. Kalau Bapak Mahfud itu pendidikan terakhirnya adalah doktor dan mendapatkan gelar pengabdian sebagai profesor. Di bidang apa? Di bidang hukum Bapak Ibu. Jadi beliau adalah akademisi dan ahli di bidang hukum. Bapak Mahfud itu pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Bu. Pernah menjabat juga sebagai anggota DPR RI dan juga saat ini kemarin baru mengundurkan diri ya Bu ya, karena tubuh bukti bahwa beliau itu sangat integritas, menjaga integritas. Beliau melepaskan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM karena saat ini berstatus calon wakil presiden. Ada Kobu calon presiden yang saat ini masih menjabat menteri ada, tapi Pak Mahfud memilih untuk melepaskan jabatan sebagai menteri Bu, alhamdulillah. Nah, menjadi menterinya 3 kali Bu, 3 periode. Jadi kira-kira Bu, upami 3 periode menjadi menteri, lalu pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan menjadi anggota DPR, kinerjanya kaget tuh buku Indonesia. Luar biasa ya Bu ya. Jadi maka dari itu saya di sini kami mau mengajak Bapak dan Ibu tadi mengenal kedua sosok hebat ini sebagai calon yang memang sangat kompeten dan paket komplit. Yang satu memang tahu betul caranya bekerja sebagai pemerintah, yang satu ahli hukum, yang satu tahu caranya membuat hukum, yang satu lagi tahu bagaimana caranya kita menegakkan hukum. Jadi sangat ini melingkupi banyak bidang Bu. Ada mulai dari pendidikan, ada sosial, ada kesehatan dan lain sebagainya. Dan ekonomi juga ada Bu. Nah, Pak Ganjar Pranowo ini salah satu program unggulannya itu yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu pernah dengar KTP Sakti Bu namanya. Tahu Bu KTP Sakti, sudah pernah dengar?
Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu saat ini ingin mempersingkat, mempersimpel pelayanan dari jaminan sosial, Bu. Nah, jadi ada bantuan-bantuan ya, program-program pemerintah seperti bantuan itu BPJS, lalu juga ada bantuan seperti PKH atau kartunya namanya KKS, kartu keluarga sejahtera ya Bu ya, ada BPNT dan lain sebagainya. Masing-masing itu sistemnya beda-beda Bu. Jadi masing-masing itu sistemnya berbeda. Jadi bisa jadi ibu ketika mendaftarkan DTKS untuk KIP di Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu dikategorikan sebagai penerima manfaat. Tapi ketika di dinas yang lain Bu, misalnya di dinas sosial untuk mendapatkan KKS atau PKH, Ibu bukan termasuk penerima bantuan karena memang datanya berbeda Bu. Nah, akan disimplifikasi lagi Bu oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan program bernama KTP Sakti. Jadi kalau dulu mah kartunya misah-misah, datanya terpisah-pisah, terpencar-pencar. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden, nanti cukup KTP kita itu sudah menunjukkan bahwa kita itu layak atau tidak sebetulnya menjadi mendapatkan manfaat dari pemerintah. Jadi tidak akan ada lagi perbedaan data Bu. Insya Allah akan lebih terpadu, lebih simpel lagi. Lalu akan menjadi satu kartu. Kenapa penting satu kartu? Kadang-kadang kita suka hilang kartunya, betul nggak Bapak Ibu? Atau umpamanya menuju kawur mah Ibu ke rumah sakit, kita deg-degan gitu ya Bu ya, riweuh, kartunya teka candak BPJS. Nah, kita susah Bu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kalau kartunya ketinggalan. Nah, nanti mah Bapak Ibu jangan khawatir, selain tadi terdatanya sudah lebih terpadu lagi dengan KTP Sakti, cukup kita bawa KTP tos gaduh Bapak Ibu KTP nak. Jadi sudah ada Bu, tidak akan buat lagi kartu yang baru, pakai KTP Ibu dan Bapak. Di situ ada terdaftar nomor induk kependudukan. Nomor induk itu yang nanti akan memperlihatkan apakah kita mendapatkan manfaat atau tidak. Jadi cukup satu kartu, simple ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada di sini yang dengar kampanye, kalau pilih Pak Ganjar mah sanes Pak Jokowi gitu, nanti program-program itu tidak akan ada, itu bohong ya Bapak Ibu. Itu apa Bu? Bohong. Karena sebetulnya Pak Ganjar mah ingin tetap melanjutkan itu, bahkan ingin memperbaiki sistemnya, mempermudah kita untuk mendapatkan program tersebut. Jadi hayu ya Bu ya, kita dukung sama-sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Surat suara warna apa Bu? Abu, nomor urut 3. Rambutnya warna apa Bu? Putih, luar biasa. Tadi itu surat suara warna abu-abu untuk presiden. Terus nanti Bapak Ibu ada surat suara warna merah. Nah, kalau yang merah berarti bagian bawahnya juga warna merah ya Bu ya. Kalau yang merah itu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah. Upami Dewan Perwakilan Daerah itu nanti perwakilannya bukan dari partai, tapi dari tokoh-tokoh kita di masyarakat. Nanti akan ada banyak foto Bu. Jadi surat suara yang banyak foto itu untuk memilih DPD. Dan saat ini kita mungkin tidak merekomendasikan nama kepada Bapak dan Ibu karena bukan ranah kami. Kami perwakilan dari partai apa Bapak Ibu? DPD. Jadi kita tidak boleh untuk mensosialisasikan DPD karena bukan ranah kami. Tapi mangga nanti Bapak Ibu bisa memilih siapapun yang kira-kira Bapak dan Ibu tahu orangnya Bu. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung, karena nanti yang menentukan seberapa amanah wakil rakyat kita sebetulnya adalah Bapak dan Ibu. Karena nanti misalnya Ibu Bapak coblos anu kasep we gitu, ibu-ibu mahnya kan taunya teh amit-amit Bu sudah menjadi narkoba Bu, kan amit-amit. Jadi minimal yang pernah menemui ibu-ibu, ibu sudah tahu latar belakangnya seperti apa, sudah pernah dengar gagasan. Nah, kalau Ibu Rike nanti surat suaranya bukan warna merah ya Bu, nanti ada surat suara yang lainnya. Tadi yang merah untuk DPD, kemudian ada surat suara itu berwarna apa ini Bu? Kuning. Yang berwarna kuning ini merupakan surat suara untuk memilih calon anggota DPR RI. Nah, DPR RI itu nanti mewakili kita, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat Bu, berkoordinasinya dengan Presiden dan juga bermitra dengan kementerian-kementerian. Nah, saat ini kita
kita datang bertiga Bapak Ibu, tapi beliau berhalangan hadir. Tapi insya Allah nanti ketika jadi kita akan bekerja sama Bu. Dalam apa? Dalam menyerap aspirasi dan juga mengawal aspirasi Bapak dan Ibu. Saat ini calon anggota DPR RI yang saat ini masih menjabat anggota DPR RI yang bersama kita adalah Bapak Juniko BP Siahaan. Nomor urutnya nomor urut 1 Bu. Tadi surat suaranya itu warna apa Bu DPR RI? Kuning. Nah, surat suaranya nanti kurang lebih seperti ini Bu. Besar ya Bu ya? Besarnya seperti ini. Nanti ibu-ibu lihat dulu ya, tapi si bolong gitu. Nah, Bolong ya. tukar kayak gini sobek tukar. Jadi Bapak Ibu nanti di TPS pasti akan sempit ya Bu ya. Suratnya gede, ari TPS-na cenah kamar suarana alit pisan gitu. Tapi Ibu wayahna meskipun kita ribet dan sempit, wayahna surat suara ini harus dibuka selebar-lebarnya ya Bu ya. Harus dibuka sadayana. Ya, jangan dilipat. Nah, kayak Ibu Rike tadi kan dilipat gitu Bu. Saya dilipat 2 gini. Jika memang ibu-ibu nanti mencoblosnya dalam keadaan seperti ini Bu, kan nanti surat suaranya akan tembus ke belakang coblosannya. Jadi ibu mencoblosnya 2 Bu, tidak akan sah. Jadi wayahnanya ibu apunten bisa kedah dibuka, digeberkeun. Nah, setelah nanti ibu buka surat suaranya, ibu harus pastikan suratnya teh kedah mulus. Apa Bapak Ibu? Mulus. Artinya apa? Teu acan kantos dicoblos Bu surat suaranya, dan juga tidak sobek. Karena kalau misalnya sobek, itu nanti surat suaranya menjadi tidak sah. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan surat suara yang sudah dicoblos dan ataupun sobek, Bapak Ibu bisa minta kepada panitia hoyong dilironkeun suratna gitu. Karena nanti suara Ibu akan sia-sia kalau surat-suara ini sobek. Sudah dipastikan mulus, nanti Bapak dan Ibu langkah selanjutnya adalah harus mencari gambar banteng. Apa Bapak Ibu? Gambar apa? Banteng. Tuh 2, 3. Nah, kalau banteng itu Bu ada di baris paling atas. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu pusing melihat yang di bagian bawah, karena nama Ibu Rike moal aya di handap Ibu. Nama Juniko tidak akan ada di bawah. Nama Palestina juga tidak akan ada di bawah, adanya di barisan paling atas kolom ketiga. Banteng. Bapak Ibu kalau sudah nemu bantengnya, iya ketinggali Bapak Ibu banteng nak, pas kapendak banteng nak. Nah, banteng ini digunakan untuk mempermudah kita mencari nama calon. Upami kitu bantengnya coblos tong Ibu. Coblos tong? Entong. Kunaon tong dicoblos?